Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayang Pratiwi. Di sini saya akan melakukan konseling individu bersama Mbak Bunga. Sebelumnya, Mbak Bunga ini apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Mbak Bunga, apa sih kegiatan yang sekarang ini Mbak Bunga sedang kerjakan atau sedang lakukan? Untuk saat ini sih saya masih sibuk kuliah. Ya, kegiatan saya hanya seputar tugas dan sebagainya. Jadi kesibukan sekarang tuh cuma kuliah, tugas dan sebagainya. Kalau boleh tahu, Mbak Bunga ini udah semester berapa? Alhamdulillah udah semester 6. Oh, berarti di akhir ya? Iya. Jadi tinggal pusing-pusingnya mengerjakan proposal, skripsi, PKL dan sebagainya ya. Iya. Selain kuliah, apa nih kegiatan apa yang Mbak Bunga sedang kerjakan sekarang ini? Belum ada sih, karena ini masih fokus ya ke kuliah. Berarti fokusnya itu cuma kuliah, kayak nggak ada kerja sampingan atau belum ada? Iya. Oh, gitu. Jadi kayak untuk fokusnya itu cuma kuliah, jadi kayak fokus aja ke kuliah gitu ya nggak sih? Iya. Terus apa nih, masalah apa atau traumatik apa yang Mbak Bunga mau ceritakan kepada saya? Sebenarnya sih ini lebih ke trauma ya. Dan ini mungkin yang bisa saya ceritakan seingat saya, karena kejadian ini sudah terjadi cukup lama. Berarti kejadiannya sudah lama? Iya, udah lama. Lebih tepatnya waktu itu ketika saya masih bersekolah dasar, kelas 3 atau 4. Iya. Saya waktu itu sekolah di kota Tegal ya. Iya. Bukan di kabupaten. Jadi waktu itu kan di depan sekolah banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima gitu ya? Iya, pedagang kaki lima, pedagang makanan, minuman, dan banyak pernak-pernik juga, mainan dan sebagainya. Dan kebanyakan itu yang penjualnya itu laki-laki. Iya. Ya. Ada sih perempuan, cuman beberapa, bisa dihitung lah. Waktu itu saya dan teman saya jam istirahat, kalau nggak jam istirahat ya jam pulang, sudah pulang sekolah gitu, pasti ini lumayan sering untuk jajan dan minum di depan gang, di depan sekolah ya. Waktu itu saya bersama teman saya, 3 atau 4 anak gitu, perempuan. Saya bersama teman perempuan ya. Saya waktu itu mau membeli ini mainan kayak seperti gelang kayak gitu. Oh, yang jualan yang di plastik gitu ya? Iya, yang banyak aksesoris gitu. Terus ya itu kejadiannya dimulai saat waktu saya dan teman saya memilah-milih apa yang kita mau beli. Iya. Waktu itu seingat saya, teman saya itu berada di samping ini si penjual bapaknya itu, si penjual pernak-pernik itu, aksesoris itu. Dan teman saya seketika langsung teriak. Bukan teriak sih, seperti ketakutan gitu loh. Ketakutan yang langsung meminta saya untuk kembali ke kelas. Kembali ke kelas, dan ini lalu pas kembali ke kelas dia menangis. Ya sudah, akhirnya saya tanyakan kenapa gitu. Dan dia lalu bercerita kalau misal ada beberapa organ tubuhnya yang dipegang oleh si penjual aksesoris itu. Terus kayak
yang organ, kalau bisa dibilang kalau sekarang tuh organ privasi perempuan gitu. Berarti bisa dikatakan pelecehan ya Mbak? Iya seperti itu Mbak. Dan itu sampai sekarang kan sebenarnya masih beberapa kejadian. Itu sebenarnya sudah dari dulu. Jadi Mbak Bunga ini trauma akan penjual kaki lima gitu ya? Takut apa yang dialami teman Mbak itu terjadi kepada Mbak, sehingga Mbak itu kayak menghindari penjual kaki lima gitu, benar? Ya kurang lebih seperti itu. Dampaknya juga ke diri saya. Aku juga ngerasa takut kalau misal sampai sekarang sih takut kalau mau beli apa makanan atau minuman sendirian gitu ke bapak-bapak penjual. Kalau misal yang penjualnya perempuan sih nggak masalah ya. Kalau untuk yang sudah yang laki-laki atau ini sudah berumur itu takut ya Mbak. Takut kejadiannya di masa lampau itu terjadi lagi sekarang ini. Jadi kayak Mbak itu traumatik kepada orang-orang bapak-bapak atau laki-laki penjual gitu ya? Iya, penjual aksesoris. Apa yang bisa? Jadi gini Mbak, saya kan bercerita. Iya. Saya juga mau meminta pendapat Mbak, solusi Mbak atas permasalahan dan trauma saya ceritakan tadi. Jadi gimana nih Mbak? Menurut saya Mbak, apa yang Mbak alamin tuh sebenarnya cukup membuat trauma pada diri kita sendiri kan. Kayak sangat membekas banget di pikiran kita, terus kayak merasa takut juga. Kalau misalnya kita membeli sesuatu kepada bapak, pasti kita takut, pasti perasaan takut tuh muncul ketika kita melihat seperti itu kan. Kayak kalau misalnya kita mau beli sesuatu terus ada bapak, pasti kita otomatis tuh pikiran kita tuh langsung takut nanti kalau misalkan bapak-bapak itu tuh seperti yang bapak yang dahulu tuh seperti gimana gitu kan. Tapi Mbak, tidak semua pedagang itu tuh seperti itu. Ada juga pedagang yang baik. Kalau Mbak misalnya masih takut akan membeli dagangan itu, kalau misalnya mau beli itu ajak aja teman atau teman cowok, yang penting nggak ada cowoknya gitu, kayak atau enggak rame-rame. Kalau enggak membelinya itu kayak di tempat rame gitu loh, kayak di jajanan rame-rame itu kan. Kalau misalnya dia macam-macam, kita bisa teriak atau kita bisa melawan gitu. Kalau Mbak misalkan takut gitu kan, memang baiknya tidak usah membeli jajanan itu sendirian. Takutnya trauma itu tuh bakal kayak bertambah gitu. Jadi alangkah baiknya jika kalau misalnya Mbak mau membeli sesuatu, ajak teman atau ajak orang tua, orang-orang dewasa lah yang sekiranya Mbak tuh kayak bisa melindungi Mbak dari kejahatan tersebut. Seperti itu ya Mbak. Iya, jadi kayak ada orang yang sekiranya Mbak tuh kayak cukup kayak menurut Mbak itu dia itu bisa melindungi Mbak, ajak aja orang tersebut. Jadi kayak kita tuh nggak begitu was-was gitu, dan perlahan-lahan pemikiran kita tuh kayak dikurangin gitu loh, dikurangin. Jadi kayak semakin hari semakin berkurang. Nanti lama-kelamaan kita mungkin bisa lupa, atau mungkin trauma kita tuh bisa sedikit berkurang gitu Mbak. Seperti itu Mbak. Iya sih Mbak. Kayak berpikir positif aja sih gitu. Ya, terima kasih ya Mbak atas solusinya. Iya, sama-sama. Itu sih Mbak, kayak pokoknya positif aja sih Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.